engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah, sangat sederhana kisah ini sebenarnya. Saya mendengar ceramah kemarin seorang Ustazah Halimah Alaidrus namanya. Saya terkesima mendengar apa yang dia sampaikan. Dia menyampaikan sebuah kisah yang dia ambil, kisah itu berdasarkan sebuah kisah nyata. Dia bercerita di sana, dia katakan bahwa kisah ini dialami oleh seorang ustazah yang tugasnya itu memandikan jenazah, memandikan mayat. Suatu kali ketika dia melaksanakan tugas memandikan jenazah ini, dia melihat mayat itu tersenyum dan tertawa. Tetapi karena dia sudah biasa melaksanakan tugas itu, membuat dia penasaran. Lantas dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apa yang terjadi barusan ini? Tolong beritahukan kepada aku apa sebenarnya makna ini semua." Doa dia diijabah Allah. Malamnya dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan si mayat tadi siang yang dia mandikan. Dia melihat mayat itu begitu bahagia. Terus dia bertanya, "Engkau tadi pagi ketika aku mandikan mayatmu, kenapa engkau tertawa?" Akhirnya berceritalah dia. Dia katakan, "Aku ini sesungguhnya wanita yang hidup dalam kesendirian. Saya tidak memiliki siapa-siapa. Saya juga bukan orang yang mampu. Tetapi aku mempunyai sebuah kebiasaan. Setiap hari sebelum aku sarapan pagi, aku selalu menyiapkan 2 sarapan. Yang pertama untukku, yang satu ku persiapkan, aku menunggu di luar rumahku. Orang pertama, orang miskin yang lewat, aku berikan kepada dia. Apakah pemulung, siapapun lah. Dan kebiasaan ini kulakukan bertahun-tahun. Hingga sampailah suatu ketika dia menyiapkan satu, dia tunggu 10 menit sampai setengah jam tidak ada yang lewat. Pada akhirnya dia melihat ada seekor anak keledai sedang mengais-ngais sampah. Kemudian dia kasihkanlah sedekahnya itu kepada anak keledai. Dia berdoa, "Ya Allah, ini kan makhluk engkau juga. Kalaupun tidak ada orang yang lewat, aku berikan kepada dia." Ternyata ketika mayatnya itu dimandikan, Allah memperlihatkan amal-amal yang sudah pernah dia lakukan itu. Allah ridho terhadap ibadah itu semua. Yang menjadi prioritas paling atas itu adalah ketika dia memberikan makan anak keledai. Itulah yang membuat dia geli hatinya. Coba bayangkan betapa sederhananya ibadah yang sampai seperti itu bisa membuat kita bahagia. Banyak kisah-kisah yang bisa sebenarnya sangat inspiratif untuk menggugah kita melaksanakan ibadah. Saya pernah membaca sebuah kisah juga. Seorang nenek tua yang berprofesi hanya menjual lupis yang disirami gula. Setiap kali orang membeli lupisnya satu, dia ambil setetes, dia jatuhkan ke tanah. Sampai akhirnya orang bertanya, "Kenapa nenek melakukan itu? Apakah tidak pantas aku bersyukur? Setiap pembelian ini kusedekahkan untuk semut." Coba bayangkan, kan sangat luar biasa. Betapa mudahnya beribadah untuk bersedekah. Tidak harus menunggu kita memiliki harta. Jangan bersedekah menunggu kaya, tapi bersedekahlah sampai kamu kaya. Begitu cara berpikir kita harusnya. Inilah sebenarnya di dalam kegiatan-kegiatan gerakan sholat subuh berjemaah, kita ingin membangun komunikasi ini, sehingga komunikasi yang sederhana ini mudah dicerna dan pada akhirnya merangsang orang, terutama anak-anak muda kita, mau masuk ke dalam masjid. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian yang nantinya juga bisa merangsang kita semua untuk meramaikan masjid.